Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Hari ini apa namanya eh, kita akan lanjut ya perkuliahan kita di cloud computing. Hari ini adalah pertemuan di mana kita akan apa namanya terakhir gitu mengakses Google Cloud. Gitu ya. Terakhir mengakses Google Cloud untuk latihan. Ya, jadi kita akan fokus terkait dengan apa namanya uh, Jadi kita akan fokus terkait dengan AI, Artificial Intelligence lagi kembali terkait dengan AutoML Translation. Jadi kita melihat apa saja translasi data yang ada masuk di machine learning dan Google Cloud. Jadi adik-adik bisa melihat dan mempraktekkan sebentar untuk di data Google Cloud-nya. Nah, untuk di layanan Google Cloud sendiri, kalau kalian udah pelajarin ya, kemarin itu udah mengenal bagaimana gambar itu bisa dikenali dari beberapa objek yang udah diupload ya. Jadi sebenarnya kalau kalian mau ngebuat produk juga terkait dengan startup ya, membantu pertanian kan bisa sebenarnya ya. Jadi misalkan kita kumpulin tuh beberapa tanaman yang terkena hama, kemudian beberapa tanaman yang dapat kena penyakit ataukah tanaman yang normal. Nanti dari platform itu bisa kita scan melalui aplikasi kita gitu ya. Nanti akan kasih tahu apakah tanaman ini normal atau kena hama dan seterusnya. Jadi petani itu bisa ada pencegahan lah. Nah, jadi implementasi yang kemarin itu kalian bisa langsung angkat sebenarnya jadi satu produk startup. Nah, kita fokus ke bagaimana melihat layanannya Google. Di satu sisi itu ada namanya AutoML Translation. Gitu. Jadi AutoML Translation itu dia akan menerjemahkan berdasarkan data-data yang udah kita latih kepada si komputer. Nah, untuk AutoML Translation ini adalah uh, fitur dari Google, layanan kecerdasan buatan dari Google, di mana kita bisa manfaatin untuk menerjemahkan ragam teks antar bahasa. Gitu. Jadi modelnya dinamis dengan memanfaatkan machine learning dari Google. Kalau kalian perhatikan kemarin, kita selalu harus menyiapkan dataset. Untuk di AutoML Translation, kita harus menyiapkan dataset itu adalah apa bahasa asal dengan bahasa tujuan. Jadi misalkan kalian mau ngebuat satu aplikasi apa namanya terjemahan bahasa daerah itu bisa. Misalkan terjemahan bahasa Bugis kah atau terjemahan bahasa yang lain kah itu bisa kalian masukkan dalam aplikasi yang kalian mau buat ini gitu. Jadi memanfaatkan AutoML Translation ini ya. Nah, AutoML Translation intinya adalah mesti punya dulu bahasa asal sampai dengan bahasa di mana kalian mau arahkan. Nah, kelebihan dari AutoML Translation, dia terjemahannya cepat, dia dinamis, sesuai dengan kebutuhan konten yang kalian mau pakai, gitu ya. Jadi AutoML Translation ini dia bisa terjemahin antar bahasa, modelnya dinamis, di mana menggunakan model machine learning custom, di mana dia sudah terlatih oleh Google dan kita bisa training juga melalui data kita. Nah, fitur dari AutoML Translation itu ada beberapa hal. Yang pertama, uh, kalau di AutoML Translation ada AutoML Translations data di mana developer dan penerjemah atau istilahnya kita ada mungkin pakar yang paham tentang bahasa ya kelokalan. Ini bisa membuat model data kualitas tinggi. Nantinya kalian cukup mengupload pasangan bahasanya. Jadi ibaratnya satu kita kasih bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Contoh sampelnya makan. Nah, bahasa Inggrisnya satunya adalah eat misalkan. Mobil ya Inggrisnya car misalkan. Atau kalian bisa dalam bahasa daerah gitu ya. Misalkan makan. Nah, bahasa daerahnya mungkin ngantre gitu ya. Rumah bahasa daerahnya mungkin bala gitu. Nah, kalian bisa bikin satu inovasi dengan memanfaatkan dari AutoML Translation. Yang kedua, tanpa mengakses dashboardnya pun kita udah bisa implementasi langsung juga di dalam platform kita. Kita gunain apa? Ya, kita pakai Translation API Basic. Gitu. Jadi memanfaatkan data
API yang basic di dalam sistem, mana kalian bisa ngatur bahasanya seperti apa. Kemudian ada juga yang modelnya advance gitu ya. Jadi kalau versi yang advance ini dia lebih dinamis dibandingkan dengan API basic. Dan dia punya tambahan fitur penyesuaian dengan beberapa istilah atau frasa. Karena kan bahasa itu saya bilang agak dinamis gitu ya. Kalau kita bercerita di Indonesia saja itu kan terdiri bahasa Indonesia pun itu terpengaruh sama dialek. Jadi macam apa namanya, kita kalau kita sebut kita di Makassar itu uh, kita itu berarti sama-sama gitu ya, artinya kami gitu ya. Sedangkan kalau uh, kita ya, kita kalau di bahasa Bugis pun itu kita itu artinya orang yang kita, orang kedua gitu, artinya kamu. Nah, itu yang apa namanya, di translation API advance yang bakalan dihandle bagaimana frasa khusus gitu ya, ataukah dialek khusus yang melekat sama satu bahasa itu bisa juga diolah. Ya, ini untuk di automated translation. Nah, kalau secara garis besar ini demonya bisa diperhatikan ya di layar kalian masing-masing. Itu misal saya cukup masukin gitu ya, source-nya bahasanya itu dalam bahasa Chinese gitu ya. Bahasa Chinese, kita masukin gitu, apa namanya, hurufnya apa. Kemudian nanti kita bisa taruh target dari language translation-nya. Jadi nanti akan dikeluarkan dari sisi bahasanya. Nah, source satu language pun ini kita bisa bikin beraneka ragam ya. Tergantung kalian ya kreatifnya seperti apa. Kalian menerjemahin bahasa apa gitu. Bahkan bahasa isyarat pun sebenarnya bisa dimasukin dalam sini. Jadi ya kita masukin aja pola, nanti dia akan keluar dalam bentuk teks. Selanjutnya lagi mungkin bisa manfaatin STT ya. Jadi speak to text sama TTS, text to speech itu sangat bagus. Jadi kalau ada teks yang masuk, dia akan langsung dibacakan sendiri oleh mesin. Gitu. Macam kayak Google, kalau kita masukin suatu teks, ya kemudian kita suruh Google spelling atau spell it, dia akan membacakan kalimat tersebut. Nah, implementasi itu kan bisa dipakai lagi kemana? Misalkan ke SMS yang masuk atau pesan yang masuk, itu akan dibacakan oleh mesin. Jadi kita nggak perlu membaca lagi. Sangat banyak ya bisa dimanfaatkan di sana. Nah, kelebihan kalau kita mau aksesnya gitu ya, mengakses dari layannya API-nya dari Google Automated Translation, kita udah dikasih apa namanya, link secara langsung gitu. Jadi kalian tinggal bisa memasukkan APK-nya. Jadi modelnya kayak gini. Ya, jadi ada satu link HTTP kali HTTPS, kalian tinggal masukin aja di sini APK-nya, itu sudah bisa dapat akses by API. Gitu ya. Lebih detail kalian bisa baca juga di apa namanya, di webnya sama dokumentasinya. Nah, kalaupun kalian punya ada ragam bahasa, ada banyak ya. Nah, kalian bisa request juga by URL, kemudian respons dari JSON data itu bisa diambil beraneka ragam. Misalkan kalian bisa bikin kode ya, misalkan kalau bahasa Makassar itu language-nya MS gitu, kodenya. Nanti isian sumber pengetahuannya mulai kayak tadi ya, makan ngandre, rumah bala dan seterusnya, itu bisa langsung dikerjakan oleh cloud. Base-nya dari mana? Gunakan request data URL yang ada di sini. Nah, cara kerja dari OTML translation itu seperti apa? Nah, jadi modelnya itu kurang lebih seperti ini. Kita ngupload dulu ya pasangan bahasanya. Jadi satu misalkan bahasa Chinese, nah, kemudian satu bahasa yang kita tuju misalkan bahasa Inggris. Jadi kita akan tulis semua gitu ya. Bikin dulu semua pasangannya bahasanya. Dibikin semua pasangan bahasanya seperti ini. Ya, pasang semua bahasanya. Setelah itu kalian akan ngupload ke HTML translation. Translation ini nanti akan ngelatih gitu ya. Dia akan ngelatih kalau kita mengetikkan apa namanya, kalimat yang ini nanti akan keluar dalam bahasa Inggris itu ini. Kalau kita mengetikkan ini nanti akan keluar bahasa yang ini. Gitu. Setelah di training dia akan kita evaluasi, mengecek kembali apakah bahasa asal itu sudah sesuai enggak dengan hasil dari apa namanya, evaluasi data bahasanya.
Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk manfaatnya itu sendiri, gitu ya. Jadi untuk manfaatnya sendiri itu sangat-sangat banyak gitu ya. Pertama, kita bisa terbantu dari penerjemahan dari banyak bahasa. Yang kedua, kita bisa deteksi bahasa itu berdasarkan image-nya, berdasarkan teksnya gitu. Kalian bisa pakai ya. Kemudian kalian bisa dukung juga glosarium dari datanya gitu ya. Jadi ada API yang khusus bisa dipakai dan kalian bisa gunakan untuk pembuatan aplikasi kalian. Dia lebih scalable karena nggak ada apa namanya, ada namanya kuota harian yang kalian bisa pakai secara gratis. Kemudian integrasi dengan aplikasi yang kalian buat sangat mudah karena sudah disiapin dengan API-nya sendiri. Dan yang ketiga, harganya itu lebih terjangkau. Jadi dia bisa tahu dengan proses apa namanya, processing untuk data penerjemahan gitu ya. Dia bisa main per prediksi per karakter, apakah data per penyimpanan ataukah kalian mengatur berdasarkan dua suku per kata. Nah, seperti tadi, nantinya dia akan dibayar sesuai dengan yang kita gunakan saja. Nah, untuk HTML translation tadi udah terbagi ya, translation basic, ada yang advance sama dengan fitur yang general gitu. Jenis kontennya itu mulai dari teks yang dimasuk itu pertama bisa di teks dan HTML. Makanya biasanya kan ada fitur tuh kalau kita pakai apa namanya Chrome, langsung ada biasa kalau buka satu website biasanya akan diberitahu apakah Anda ingin menerjemahkan website ini. Gitu. Kalau kita pencet yes, dia akan apa namanya, dia akan terima gitu ya, dia akan terima datanya dan seterusnya. Nah jadi di, di apa namanya, disiapkan saja gitu ya, apa namanya, disiapkan saja data dengan HTML-nya. Jadi kalau kalian perhatikan suatu website ada HTML-nya yang mau di translate, itu bisa memanfaatkan fitur dari HTML translation. Nah, yang tapi ada beberapa kelebihan dan kekurangan ya. Kalau translation API basic, HTML itu bisa masuk jenis kontennya sama advance. Namun khusus untuk yang general translation itu hanya bisa pakai teks. Nah, kalau di translation API basic, dia hanya bisa menerjemahkan aja. Tapi kalau kita pakai HTML translation, dia bisa dipakai untuk nge-training model, gitu ya, pengelolaan sampai dengan terjemahan teks. Biasanya sih saya masukin dulu di HTML translation, nanti konekin ke API basic untuk keluar. Nah, untuk pendeteksian bahasa, fiturnya hanya ada di translation API basic sama advance. Untuk di HTML itu nggak ada. Sedangkan yang kaya akan glosarium kata itu punyanya si advance. Itu ya. Jadi kalau ditanya, Kak saya mau terjemahkan ke websiteku, ada fiturnya untuk penerjemahan ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Inggris atau ke bahasa Chinese. Ya udah pakai ini translation API basic atau advance karena dia sudah mendukung untuk HTML misalkan. Terus selain itu ada juga penerjemahan massal gitu ya. Penerjemahan massal itu hanya bisa dikerjakan oleh translation API advance. Kalau yang modelnya custom itu ada dua, advance dan general bisa. Model custom itu hanya bisa dikerjakan oleh si HTML translation untuk membuat model custom ya. Jadi kalau basic sama advance itu nggak bisa. Kalau model umum hanya bisa dikerjakan basic dan advance. Namun ketiga-tiganya sudah support dengan API integrasi. Jadi kalian bisa buat layanan yang bisa dipakai ataupun dipasang di platform kalian dengan menggunakan API. Kemudian kalau kita bercerita lagi, API Advanced Translation khusus untuk di bagian RPC kata itu hanya disupport Advanced dan Translation. Akun layanan semuanya punya. Kunci API atau hak akses sendiri itu hanya ada di basic. Kemudian HTML tanpa hambatan itu hanya ada di basic dan advance. Terus ada juga terjemahan karakter tanpa batas per hari itu hanya ada di API basic dan advance. Nah, untuk jenis konten adik-adik untuk translation API dan basic gitu ya, tanpa batas per hari punyanya basic sama advance.
Kalau dari bahasa ya kurang lebih yang paling banyak itu punyanya basic dan advance, dan kalau auto translation dia hanya bisa mengerjakan 50 pasangan bahasa. Ini kurang lebih seperti ini ya untuk di AutoML translation. Nah, kita coba lihat lebih mendalam karena ini adalah sesi terakhir untuk di Google Cloud sebenarnya. Minggu depan mungkin kita kuis atau hari Sabtu ya, saya akan infokan lebih lanjut dalam grup WhatsApp apakah kita kuis hari Sabtu ataukah minggu depan. Karena ini terakhir saya akan perlihatkan beberapa sampel dari AI yang dibuat gitu ya. Udah dibuat sama si Google, udah dibuat oleh si Google, dan kita bisa contoh implementasinya. Yang pertama, adik-adik, di Google itu punya AI untuk label detection. Nah, ini kelebihannya ya. Kelebihan dari si API, dari si punyanya Google. Misalkan kita ngupload satu logo ya, kayak gini. Logo, si AI-nya itu akan ngedeteksi misalkan teksnya itu berapa persen, font itu berapa persen, logo atau brand itu berapa persen. Jadi ini bisa dibantu misalkan untuk ngecek dari. Oke, lanjut. Untuk teks, font, data, logo, brand, line. Jadi ini biasanya dipakai untuk apa namanya? Mendeteksi apakah logo itu kembar atau tidak. Nah, biasanya orang makainya label detection. Jadi kalau ada plagiasi terkait logo atau brand, kita bisa manfaatin label detection yang dipunya sama Google. Yang kedua ada namanya text detection. Jadi si Google itu kalau kita ngupload gambar, gitu ya, ngupload gambar, dia juga bisa langsung ngedeteksi. Page pertama ini isinya berupa teks gitu ya. Teksnya apa aja? Pertama ada teksnya analyze. Nah, teksnya ada Viduli yang ini ya, Viduli. Terus yang di bawah sini measure dengan target itu juga langsung dibaca, analyze, measure dan target. Jadi kita nggak perlu ngetik kalimat ini dan suku kata ataupun kalimat lain seperti ini. Jadi kita hanya pakai ini saja, memanfaatkan text detection. Kalau kalian mau lebih detail, fitur ini sebenarnya sama dengan Google Lens. Adik-adik bisa download di Play Store atau App Store. Download aja Google Lens. Nanti kalian bisa lihat ya. Jadi kita nggak perlu, sebenarnya kalau dapat orang-orang yang di kedokteran atau apalah yang disuruh kerjaannya adalah ngebuat catatan yang banyak, itu nggak perlu nulis catatan, perlu ngebuat catatan lagi. Dia cukup scan aja pakai Google Lens, itu udah langsung jadi teks. Nah, kurang lebih seperti itu ya manfaat dari datanya. Terus di AI punyanya Google itu saya sangat suka juga itu yang ini, namanya adalah safe search atau explicit content detection, di mana kita bisa mengekstrak gitu dari satu gambar ini apakah dia apa namanya memiliki konten yang negatif atau tidak. Jadi ada namanya safe search explicit content detection. Jadi bayangkan konten gambar yang masuk ke dalam sistem itu akan dideteksi apakah konten tersebut ini berbau negatif atau tidak. Nah, Google bisa baca sampai di situ malah. Jadi akan kelihatan konten ini berapa persentase dia terkait dengan unsur kedewasaan, medical, violence, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Namanya adalah safe search. Nah, kelebihan yang lain dari AI yang punya Google juga ada dipakai diimplementasi di facial detection. Jadi ini fitur dari Google Cloud Vision API. Kalau kemarin kan udah pakai Vision ya, Vision juga. Kalau kita cerita hal unik dari Google Vision Vision API, ini kan kadang tools yang tidak memberitahu kita face-nya itu apakah lagi senang atau lagi bahagia. Nah, di sini kalau kalian pakai dari AI yang punya Google, ada Faces, ini bahkan kita bisa dikasih tahu bahwa orang ini ketika digambar dia sedang sedih kah, sedang senang kah, lagi marah kah,
gitu ya, lagi bahagia kah, itu akan dideteksi oleh AI. Nah, ini sangat cocok dipakai biasa di mana dipakainya di apa namanya, di mobil pintar ya, di smart car. Jadi kalian bisa lihat kalau siapa namanya, si pengemudinya itu lagi mengantuk gitu. Jadi pengemudinya lagi mengantuk, facial detection akan detect, oh pengemudi ini lagi ngantuk ini. Mobil akan dibuat menjadi lebih pelan-pelan, kemudian apa namanya, dibuat lebih pelan, ataukah si speaker itu akan menyala, kemudian membangunkan si pengemudi, atau si speaker yang ada di mobil akan menyarankan ke pemilik mobil untuk menepi, gitu. Jadi dibacanya dari mana? Dari facial detection. Jadi ngedetek dulu apakah si pengemudinya ini ngantuk atau tidak. Kalau dia ngantuk, speaker mobil akan bergerak pelan, kemudian speaker akan membangunkan si pengemudi dan meminta pengemudi itu menepi dulu untuk istirahat. Nah, ada juga landmark detection. Nah, ini yang sangat keren dan sudah diimplementasi juga dari Google. Kalau kalian ikutin search aja ya, ada namanya Google I/O, Google I/O, Google I/O, itu tiap tahun ada. Tahun ini ada juga ya, landmark detection itu dia akan ngebaca misalkan. Jadi kalau di titik koordinat sesuai dengan latitude dan longitude ini, ketika kita arahin kamera nantinya akan dikasih tahu, oh ini adalah lokasinya. Ini adalah lokasinya dari bara Imbara. Jadi kita bisa kasih masuk kayak apa ya, AR ya, augmented reality di mana akan dikasih tahu bahwa tempat itu adalah misalkan kalau turis datang ke Makassar ya, dia nyari di mana sih Benteng Rotterdam, dia tinggal arahin aja kamera, langsung di kameranya akan muncul pesan 300 meter di depan itu adalah Benteng Rotterdam. Nah, tapi dia by gambar, bukan lagi menggunakan Google Maps. Ada lagi ya, dia mainnya itu di gambar, bukan lagi menggunakan Google Maps. Jadi Google Maps itu hanyalah pendukungnya. Kemudian yang lain ada juga logo detection. Misalkan logo itu sudah pernah dipakai atau sudah dipakai dalam suatu perusahaan, kita tinggal ngarahin aja gambar itu, kemudian kita jepret, ambil AI dari Vision API akan beritahu bahwa ini itu adalah logonya WeChat. Gitu. Bisa dilihat ya. Jadi kita ngupload logo, macam kita nggak tahu ini perusahaan apa sih, ya udah upload saja, dari logo detection dia akan kasih tahu bahwa ini logonya WeChat. Kemudian ada juga web detection. Nah ini sangat terbantu buat kita yang developer web. Kalau kita mau tahu bahwa apa namanya, websitenya itu terdiri dari komponen apa aja. Nah, contoh kalau misalnya kita upload satu gambar atau upload satu website, nanti akan dikasih tahu bahwa ini ada logo, ada brand, ada clip art, fontnya berapa persen, lainnya berapa persen, dan seterusnya. Ada juga image properties. Nah ini yang teman-teman butuhin kalau seumpamanya mau develop sebuah website tapi bingung gitu pilih warna yang sesuai dengan tematik dari logonya. Nah kalian bisa manfaatin image properties seperti ini. Kemudian dari Google Cloud Vision API dia akan baca gitu bahwa dari logo ini terdiri dari warna apa, misalkan warna hitam. Ini bahkan lengkap ya kodenya nih, ini kerennya lengkap. Jadi kalau misalnya kita mau pasang di codingan ya tinggal pakai kode ini aja, atau RGB-nya kayak ini, atau kode hexanya ini. Dan setiap warna itu langsung kedetek, yang warna kuning itu yang kuning yang ini, pink itu pink yang ini, abu-abu ini tuh abu-abu yang ini, biru yang ini tuh biru yang ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Dia akan baca seluruh titik pixel warna, kemudian akan dicari dan disarankan kepada si users yang menggunakan AI ini. Nah, kelebihan yang lain sama kayak tadi ya, document text detection. Kita bisa pakai document text detection. Jadi kita cukup ngupload gambar sama dokumen teks, entah PDF atau apapun itu yang kalian mau taruh, nantinya akan dideteksi teksnya oleh Vision API. Kemudian bisa juga dari objek localizer. Jadi saat kita ngupload satu gambar, nanti si AI juga akan beritahu kita, kalau kita pakai objek localizer ya, akan dikasih tahu bahwa di gambar ini tuh ada dua objek, apa aja itu. Pertama ada helm,
gitu ya. Kemudian ada ban gitu. Jadi komputer akan beritahu kita bahwa di dalam gambar itu ada dua objek, ada ban, ada helm. Ini juga misalkan kalau kita mau prediksi resep makanan ya. Nah, ini resep makanan itu juga akan dikasih tahu prediction bahwa di sini itu tomatnya ada berapa banyak. Jadi kita ngupload gambar, bahkan dari sini tuh akan kasih tahu kita bahwa di dalam gambarnya ini ada tomat kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi AI langsung kasih tahu, oh ini ada 10 tomat. Gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan apakah itu free atau berbayar? Free atau berbayar itu tergantung dari apa namanya penggunaan kalian. Kalau untuk label detection, ya label detection, kalau penggunaan unitnya hanya 1 sampai 1000 unit per bulan, label detection itu gratis gitu ya. Kalau di atas 1000 ya sudah bayar gitu, $1,5. Kalau di atas 5 juta data ya udah masuk $1 per bulan. Kurang lebih seperti ini ya. Ini skema pricingnya. Di text detection itu hanya berbayar ketika di atas 1001 objek per bulan. Jadi kita punya kuota itu dalam 1 bulan 1000 kali untuk pendeteksian. Kalau lebih dari itu kita harus bayar. Facial detection, semuanya ini gratis ya. Rata-rata semua gratis. Ada dia kalau masih sampai 1000, di atas 1000 kita udah disuruh bayar. Free, dan free. Oke. Ini untuk di layanannya protein, web detection, document text detection, dan seterusnya. Sampai di sini ada pertanyaan, ada deh terkait dengan AI, gitu ya. Jadi hari ini udah kelar Google Cloud. Jadi kita hanya fokus bagaimana kalian apa namanya ngebahas dari sisi data yang ada, gitu. Ada pertanyaan silakan, angkat telepon dulu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi bisa dilihat ya beberapa kecanggihan dari punyanya AI sebenarnya. Jadi sebenarnya kalian tidak perlu bikin metodenya, nggak perlu bikin apa ya konsep yang sangat sulit. Sebenarnya sekarang sudah sangat mudah karena saya bilang karena tulisnya sudah ada dari Google. Kita tinggal pakai saja dari API yang dikasih ya. Nggak perlu ngebuat lagi dari awal. Kalau dulu nggak ada API ya kita harus bikin dulu metodenya pengenalannya. Ada namanya teori histogram, ada namanya deep learning gitu ya. Itu yang mesti didalamin. Sekarang sih tidak. Kalian mau bikin suatu platform ya bisa manfaatin API yang dikasih gratis. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut perlihatkan dulu apa namanya materinya ya. Jadi, materi yang kalian mesti buat ya, materi apa namanya latihan yang mesti dikerjakan. Gitu ya. Nah, jadi untuk modul 10 ini saya sudah share. Jadi sudah saya share di dalam Classroom. Kalian bisa download, kalian bisa pelajarin lebih detail lagi. Nah, untuk di sini kalian akan berlatih bagaimana ngebuat pairing
suku kata, pairing bahasa. Di AI translation ini adalah layanan kecerdasan buatan AI yang ngebuat model translasi teks. Dari mana? Database yang kita set dulu pengetahuannya. Setelah di set, nanti akan di training. Beberapa tujuan, kalian tahu manfaat dari AI translation, kalian juga tahu nanti bagaimana sih membuat dataset. Kemudian kalian akan bisa mengimport database kosakata, kemudian juga bisa training dataset, kemudian kalian bisa lakukan prediksi dan teks dari yang diinputin. Langkah di awal adalah saya minta kalian download dulu ini ya, jadi download dulu persiapan labnya, saya sudah taruh di GitHub. Setelah itu kalian import datanya masuk nanti di menu translation. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Cari menu translation, kemudian pencet enable API. Setelah di enable, kalian nanti akan memilih ada dua ya. Kalian mau pakai automatic translation atau cloud translation API. Untuk di awal kita basic dulu, pakai general dulu ya, automatic translation. Nanti pencet get started. Setelah itu kalian jangan lupa bikin dataset. Sama seperti kemarin ya, vision. Gitu. Vision itu harus membuat dataset dulu, baru nanti nyiapin gambarnya mana. Gambarnya itu kita taruh di dalam storage, gitu ya. Google Cloud Storage atau GCS. Setelah itu kalian bikin datasetnya. Kalian itu mau bikin translasi dari mana ke mana, gitu ya. Setelah itu kalian set, create, baru kalian upload files dari komputer kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau saya mau nambahin katanya, Kak? Ya, bisa. Kalian tinggal edit aja TSV ya. TSV yang sebenarnya ada dalam dataset. Nah, TSV itu apa? Kalian bisa buka pakai Word gitu ya. Kalian bisa buka pakai Word. Kalian bisa buka juga, bukan Word ya, Notepad gitu. Saya coba stop share dulu. Saya share lagi. Nah, ini ya. Jadi di sini kalau kalian perhatikan, gitu ya. Kalau kalian perhatikan, di sini tuh ada TSV sama KZH, EN, N2, N3. Nah, ini masing-masing kosakata suku bahasa. Gitu. Dalamnya ada ada bahasanya. Nah, setiap pairing itu dipisahkan dengan tanda titik seperti ini. Gitu ya. Kalau misalkan saya mengetik nanti rumah, nanti akan muncul bala. Kalau saya ketik ini, saya suka kamu, nah ini nanti akan keluatan nih, Dakara Doki-Doki misalkan. Ini contoh saja ya. Nah, ini kalau mau ditambahin, kalian bisa tambahin sendiri, edit nanti ini. Setiap suku kata ini. Gitu ya. Ini kurang lebih seperti ini. Jadi, untuk di dataset itu ada jumlah ya. Mesti kalian harus banyakin dulu suku katanya. Jadi saran saya import aja semua TSP ini ke dalam dataset kalian. Kalian bisa ngedit nanti dari IDN. Silakan tambahkan beberapa suku kata di dalam datanya sebelum kalian kerjakan, gitu ya. Nah, kita lanjut. Kurang lebih itu ya untuk yang kalian download. Nah, untuk di di dalam materinya pun itu sudah saya rasa sudah cukup jelas. Kalian mengupload files dari data komputer yang udah saya kasih, select files, tinggal di-select aja filesnya, kemudian upload dari komputer. Setelah itu upload aja dulu ini ya, IDN 1, 2, dan 3 ya. Ini udah ada sampel juga di dalam. Kalian bisa uji coba ya dengan menambahkan suku kata di dalam text-nya. Setelah itu gambar itu kita upload, nanti akan kita taruh dalam satu bucket. Di bucket untuk region pilih aja US ya, biar aman. Nah, kita penyimpanannya model region saja, nggak usah dual region. Untuk region penyimpanan modelnya region biasa. Setelah itu ambil yang standar. Kemudian kalian find grade dan jangan lupa pencet tombol grade. Setelah selesai nanti Google akan proses gitu ya sentence
partnya. Jadi dia mengimport gitu satu suku kata, dua suku kata, dan seterusnya. Per bahasa akan ditaruh ke dalam Google Storage. Selama proses ini akan disimpan. Setelah itu kita pilih next saja jika sudah muncul. Nanti akan muncul seperti ini kurang lebih ya, adik-adik. Nah, jadi akan kelihatan source-nya. Misalkan kita mengetikkan kalimat ini nih, visually similar image on the web. Nah, misalkan targetnya kayak gini, images similare della web. Ini kalau misalkan bahasa Rusia ya atau apa ya, lupa. Ini pokoknya seperti ini. Intinya ada source bahasanya. Ini bisa lihat ya. Jadi ada source bahasa sama target bahasanya apa. Kalau jadi terjemahan. Nah, seperti itu. Setelah itu nanti akan kelihatan juga berapa banyak sih data yang mesti di training. Nah, jangan lupa kita training. Di train ya, start train. Nah, ketika kita start training, itu mesti ditanya dulu kita base modelnya pakai apa ya. Pakai modelnya NMT aja ya, punyanya dari Google. Dia akan diolah sama komputernya NMT, punyanya Google yang sangat cepat. Itu ya. Setelah itu start training. Training akan berjalan. Jadi proses tadi itu ada beberapa ya, ada import, kalian import gambar, sentence melihat suku kata yang dipadukan, train dia akan training datanya. Ini kurang lebih adik-adik akan makan waktu 2-3 jam ya. Jadi saya harap sih kalian ketika masuk di sini itu tolong di screenshot. Nanti screenshotnya itu nama kalian ya masing-masing. Kemudian setelah selesai kalian bisa set juga budget kalian itu berapa untuk di HTML Vision, HTML Translation. Kalau saya di sini setnya 8 ya, 8 jam. Misalkan kemudian setelah itu dia akan selesai, dan kalau selesai kita bisa test dan use. Sini. Test dan use. Misalkan saya mengetikkan ini ya, kata rumah nih di Indonesia, langsung berubah menjadi kata bala. Kurang lebih seperti itu, ada deh. Jadi untuk praktikum ini saya minta cukup di kalian screenshot ya step-step dari langkah 1 sampai dengan langkah 15. Upload dalam GitHub, kemudian kirimkan link GitHub itu, masukkan ke dalam Classroom. Kalian bisa masukin teks seperti TSV atau kalian mau nambahin dalam TSV-nya. Nah, itu boleh, tergantung dari kreativitas kalian. Kemudian info juga tidak ada tidak ada hadiah atau tugas yang kalian kerjakan. Minggu depan itu kita kuis ya. Tapi kuisnya entah ke hari Sabtu atau ke hari Selasa, saya akan kabari ya dalam grup gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Silakan. Modul teori CC nggak bisa diakses Kak, biar pakai akun Karisma. Oh oke deh, saya coba cek kembali ya. Modul teori ya, cloud computing. Kayaknya masih model private. Thank you Calvina udah dicek ya. Ada lagi? Ada pertanyaan lainnya? Nggak ada, Kak. Ada. Ya, Oke, Kak. kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Lebih dan kurangnya nanti saya akan sampaikan lebih lanjut lagi di dalam grup terkait dengan kuis kita. Thank you semua, tetap jaga kesehatan. Dan mungkin 2 atau 3 minggu ke depan itu kita sudah final. Thank you semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alifka, Kak, minta maaf harus tidak saya ikut kuis semua. Alifka, kalau mau berangkat ke Malimo, kuisnya itu sebenarnya bisa karena dia online selama kau punya akses HP, karena dia isinya online. Atau kalau tidak susulan saja Alifka. Dikabari saja kalau mau susulan. Oke, thank you semua. See you. Assalamualaikum. Satu, Kak. Ya.